الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan mereka, orang-orang kafir itu, tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik. Orang-orang yang dikumpulkan di neraka Jahannam dengan diseret wajahnya, mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para santri dimuliakan Allah, mau diperhatikan firman Allah yang telah dibacakan oleh Ohan, yaitu Al-Furqan ayat 33 sampai 34. Di sini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah mereka datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, kecuali kami datangkan kepadamu kebenaran dan penjelasan terbaik. Mereka siapa? Orang-orang yang kufur kepada Allah. Kufur ini tidak bersyukur. Luqman ayat 12 disampaikan, A'udzu minasyaitonir rajim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Amay yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, untuk keselamatannya sendiri, untuk sehingga Allah menambahkan nikmat kepadanya. Ya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang kufur, tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Sesungguhnya Allah tidak memerlukan syukur kita. Kita bersyukur untuk diri kita sendiri. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Bisa gak ini dipahami ini? Ini mudah. Memahami yang seperti ini mudah, makanya simaklah ini supaya apa? Supaya menjadi sesuatu keberkahan bagi diri kita. Syukur ini menambahkan berkah, keberkahan kehidupan, keberkahan kehidupan yang kita jalani saat ini. Ya. Dan orang-orang kufur ini adalah orang yang melanggar perjanjian dengan Allah. Ya. Dari Al-Maidah. Di Al-Maidah ayat 12, 13, 14, 15 dan 16. Ya, di sini Allah firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum itsnain asharan naqiba wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan la yukaffiru anna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannati tajri
min tahtihal anhar. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhanna sawa'as sabil. Sungguh Allah benar-benar telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Allah firman, aku bersamamu. Sungguh ya kamu mendirikan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada Rasul-Rasulku, dan membantu mereka. Setelah kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan akan aku masukkan kamu ke dalam surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Maka siapa yang kufur di antaramu setelah itu, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Barang siapa kufur setelah perjanjian ini, setelah perintah diterima. Perintah apa? Jadi Al-Fakir sampaikan, ya, ini perlu dipahami oleh kita semua. La in aqamtumus sholata wa aitaitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullahu qardan hasanan la yukaffiranna ankum sayiatikum wa udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Janji untuk mendirikan sholat, membayar zakat, ya, beriman kepada Rasul-Rasul. Dilaksanakan enggak perintah ini? Dilaksanakan tidak perintah ini. Kalau dilaksanakan, maka Allah akan berikan kenikmatan yang besar. Apa itu? Ya. La udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, ini akan Allah masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Janji. Loh, ini proses. Saya pernah sampaikan. Ya. Kemudian ayat 13. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Namun karena mereka melanggar janjinya, kami melaknat mereka dan kami menjadikan hati mereka keras membatu. Ya. Wa ja'alna qulubahum qasiyah. Menjadikan hati mereka membatu. Jika kita tidak bersyukur kepada Allah, ya anak keturunan Allah, kita akan membatu hatinya. Jadi keras, sulit menerima kebenaran, dan akan mencari pembenar dalam menjalankan kehidupan kita. Tentunya pembenar ini memaksakan diri. Ya. Yuharrifunal kalima'an mawadi'ih. Mereka sungguh mengubah firman-firman Allah dari tempat-tempatnya. Ya. Wa nasu haddum mimma dzukiru bih. Ya. Dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Ya. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Fa'fu anhum wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ya. Engkau Nabi Muhammad SAW sentiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, dari sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah sungguh Allah menyukai orang-orang muhsin, berlaku baik. Minal muhsinin, orang-orang yang selalu melaksanakan perilaku yang benar, melaksanakan amal soleh, ya, berperilaku yang tulus ikhlas karena Allah, datang ke majelis dengan ikhlas karena Allah, mencari karunia Allah. Apa? Zahiran batinan. Dan ayat 14, wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum wa nasu haddan mimma dzukiru bih. Dan dari orang-orang yang mengatakan sungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian. Ya. Fa'agrayna
bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Kemudian mereka melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Kami menimbulkan permusuhan dan kebencian antara mereka hingga hari kiamat. Perhatikan ini ya. Jika kita tidak bersyukur kepada Allah, yang paling tidak enak adalah apa? Kita gampang berbenturan dengan orang lain. Gampang muncul kebencian. Wahai anakku, dimuliakan Allah. Tidak ada kebenaran yang berlandaskan kebencian. Tidak akan ada kebaikan yang didasarkan diawali dengan kebencian. Enggak ada. Kebencian tidak akan membawa kebaikan sama sekali. Ya. Wasaufa yunabbi'uhum Allah bima kanu yasna'un. Kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang selama ini mereka perbuat. Yang baik mendapatkan hal yang baik, yang buruk akan mendapatkan hal yang buruk. Jangan memupuk yang buruk, walaupun sekecil apapun. Jangan berusaha untuk menimbulkan keburukan sekecil apapun. Jangan menghiasi kebaikan dengan keburukan. Atau mencampur adukan antara hak dan batil. Mengamalkan amal-amal orang-orang terdahulu, baca aurat-aurat, baca istighfar dan sholawat, beramal soleh yang lain, tapi membenci, mendengki, tidak mau menolong saudaranya. Nah itu tidak bisa dicampur antara hak dan batil. Kemudian ayat 15, Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Wahai ahlul kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak hal dari isi kitab suci yang kamu sembunyikan dan membiarkan tidak menjelaskan banyak hal pula. Menyembunyikan kebenaran, tidak menyampaikan, tidak mau mengajak orang lain. Tidak bisa. Kita patokannya adalah berbuat baik dan mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Ya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab suci yang jelas. Tahu hikmah, tahu kebenaran, Allah masukkan dalam hati kita, tapi kita takut disaingi. Dia tidak mau menyampaikan kepada orang lain, mau diambil sendiri kebenaran itu. Karena kan dia sendiri akan mendapatkan kebenaran, dia sendiri akan masuk dalam surganya Allah. Nggak bisa. Kita itu katanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kebersamaan kita di majelis kita ini akan mengokohkan perjalanan kehidupan kita. Mengokohkan perjuangan kita. Kebersamaan kita membuat kita menjadi orang-orang yang lurus di jalan Allah. Kalau kita kokoh begini, berjuang bersama-sama seperti ini. Ayat 16, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan kitab suci Allah seperti itulah Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti ridhonya jalan-jalan keselamatan. Quran nuran mubinan. Kita ikuti Quran, tadabbur akan seperti ini, akan tetap dalam kebaikan. Jika ada keburukan yang datang kepada kita, dia akan sirna dan hancur karena kita istiqomah dengan Al-Quran. Istiqomah mentadabburi Al-Quran. Istiqomah menjalankannya. Dan insya Allah akan istiqomah menyampaikannya. Karena untuk itulah kita hidup. Kama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk inilah kita hidup. Beribadah kepada Allah. Tidak menyampingkan urusan dunia, enggak. Tapi tidak menambatkan diri kita kepada dunia sehingga nanti terbengkalai yang namanya iman. Ya. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan dari berbagai kegelapan menuju cahaya. Bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim, dengan izin Allah dan izinnya, dan menunjukkan kepadanya satu
jalan yang lurus. Kitab ini pasti, Quran ini pasti akan membawa kita kepada jalan lurus. Quran ini akan membawa kita untuk bersyukur kepada Allah. Quran ini akan membawa kita untuk tidak melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa setiap hari kita melanggar perjanjian itu. Bisa setiap hari. Bisa setiap hari juga kita menjaga perjanjian dengan Allah. Menjaga sholat, menjaga perjanjian dengan Allah. Menjaga perilaku baik, menjaga perjanjian dengan Allah. Tidak dengki pada saudaranya, menjaga perjanjian dengan Allah. Taat kepada guru, taat kepada Rasul SAW. Itu menjaga perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya An-Nahl 112 Allah firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillahi fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah telah membuat suatu perumpamaan sebuah negeri yang dahulu aman lagi tentram, yang rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari setiap tempat, tapi penduduknya mengingkari nikmat Allah. Oleh karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan karena apa yang selalu mereka perbuat. Tidak bersyukur, maka Allah apa? Menurunkan bencana kelaparan dan ketakutan. Khawatir rezeki besok nggak ada, bingung. Ini seperti itu maksudnya. Ya. Fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Memakaikan, seakan-akan memakai pakaian kemiskinan. Ya, seakan menggunakan pakaian kemiskinan, seakan miskin itu melekat dalam dirinya. Walaupun sudah kaya, masih merasa tidak punya. Kaya tapi merasa miskin, sehingga bakhil, kikir. Nah itu azab dari Allah. Jika bersyukur, berinfaklah, sedekahlah. Ini maksudnya. Ya. Karena apa yang selalu mereka perbuat? Apa yang mereka perbuat? Tidak bersyukur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak berupaya untuk menambahkan kualitas keimanannya. Enggak, menurun. Semakin diberikan nikmat, semakin lupa. Nah ini, hati-hati dengan dia. Banyak orang diberikan ujian miskin, berhasil. Tapi begitu diberikan ujian kaya, gagal total, tersungkur dalam kesesatan, tersungkur dalam keraguan. Asbab tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini Al-Baqarah 126. Ya. Allah berfirman, ini dikelirkan kembali, diterangkan kembali oleh Allah supaya apa? Kita semakin paham. Ini loh pembahasan kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan beri rezeki berupa buah-buahan, hasil tanaman, tumbuhan yang bisa dimakan kepada penduduknya, yaitu orang-orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Kita beriman kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah. Allah limpahkan karunia nikmat yang banyak di daerah Bali ini. Allah berikan karunia nikmat yang banyak kepada kita orang beriman kepada Allah. Jangan sibuk melihat orang lain, doakan mereka supaya mendapatkan hidayah. Jangan sibuk terus dengan kebencian, jangan. Ini kafir, benci saya, jangan. Ya, kalau kau benci dengan perilakunya, perbuatannya, berdakwahlah kamu di jalan Allah. Berdoalah kamu, mintakan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa man kafara fa
umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila azabin nar. Dia Allah berfirman kepada orang yang kufur, dan akan aku beri kesenangan sementara. Fabi'sal masir. Kesenangan sementara, kemudian akan kami paksa dia ke dalam azab neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Fabi'sal masir, tempat yang buruk, tempat kembali yang buruk, kesenangan sementara. Ya, bahagia, jangan ditengok. Oh, itu orang nggak sholat, tapi kok enak hidupnya, kok seneng hidupnya. Kenapa kita tidak kayak gitu saja? Kenapa kita tidak seperti itu aja, Beb? Jangan melihat orang lain, nanti kita akan apa? Akan ingkar kepada Allah. Dia diberikan kesenangan sementara, sekonyong-konyong akan Allah cabut nikmatnya beserta ruhnya dalam keadaan kafir atau tidak bersyukur kepada Allah, sehingga matinya dengan tidak menyebut nama Allah. Untuk siapapun ini, ya, di Al-An'am 44 pakai ulang kembali seperti yang disampaikan tadi, ya, di Al-Baqarah 126. Enggak usah ragu menyebutkannya, ya. Ya, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka ketika mereka merupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah kami berikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ya, tidak bisa melakukan apapun. Diberikan kesenangan sementara oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila adzabin nar fabi'sal masir. Untuk mereka orang kufur, kafir kepada Allah, kami berikan kesenangan sementara. Ya, kemudian akan kami paksa, akan aku paksa kata Allah, ya, ke dalam azab neraka. Itulah azab yang buruk atau tempat kembali yang buruk. Fabi'sal masir. Ya, tidak pun dimuliakan Allah. Perhatikan apa dalam fakir sampaikan ini, ya, beberapa yang fakir ulang dari firman-firman Allah untuk menjadikan kita orang yang semakin kokoh pemahaman kita tentang Al-Quran, terbuka hati dan akal pikiran kita untuk menerima Al-Quran, yakin akan kebenaran Al-Quran. Berarti orang yang dirahmati Allah dengan kemudahan untuk memahami Al-Quran Al-Karim. Usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, rahmati kami dengan keberkahan dunia akhirat. Rahmati kami dengan keberkahan dunia akhirat. Rahmati kami dengan keberkahan dunia akhirat. Ya Allah, kami titipkan orang-orang beriman, khususnya para santri-santri kami kepadamu, ya Allah. Titip dunia mereka, lebih-lebih akhirat mereka. Jauhkan mereka semua daripada keburukan-keburukan. Katakanlah mereka semua dengan kebaikan demi kebaikan. Maafkan mereka atas kesalahan mereka, ya Allah. Muliakanlah mereka dengan makom-makom yang luhur, yang tinggi, yang tegak, yang lurus hanya kepadamu, Jalla Jalaluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله.